Perdamaian antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti alias Novi terkait polemik uang donasi lagi-lagi batal terwujud. Ya, seperti diketahui, pada Selasa 26 November 2024 kemarin, kubu Agus Salim dan kubu Novi melakukan pertemuan yang ditujukan untuk menandatangani surat kesepakatan perdamaian terkait uang donasi senilai 1,3 miliar rupiah yang memicu konflik besar. Namun nyatanya pertemuan tersebut tak menghasilkan apa-apa selain memicu konflik baru. Ya, dalam forum tersebut Farhad Abbas nampak meledak-ledak. Sementara Novi yang tidak sepakat dengan pernyataan Farhad Abbas mendadak meninggalkan ruangan pertemuan tersebut. Untuk mengetahui sederet fakta yang terjadi dalam pertemuan antara kubu Agus Salim dan kubu Novi, maka inilah 5 fakta Pratiwi Novianti tolak keras kesepakatan dengan Farhad Abbas, versi Cumi Top 5. Farhad Abbas yang merupakan bagian dari tim kuasa hukum Agus Salim mengungkapkan terkait kesepakatan yang pihaknya inginkan di hadapan pihak Novi. Ya, dalam kesempatan tersebut, Farhad Abbas menyatakan bahwa uang donasi tersebut harus dikembalikan kepada Agus Salim yang dianggap memiliki hak penuh atas uang donasi tersebut. Farhad Abbas menambahkan jika dirinya pun telah berkonsultasi dengan Dinas Sosial terkait penggunaan uang donasi Agus Salim jika nanti sudah dikembalikan oleh Novi. Dari awal memang nih belum 100% sih. Masih agak keras-keras. Yang banyak berkicau ini adalah orang-orang yang cari donatur, cari apa semua, kemudian ngejek ini, bahkan minta supaya donasi air keras untuk menyiram ke keluarganya Agus. Ya, dan itu kita minta tolonglah dihentikan seperti itu. Karena saya semata-mata sih hanya untuk Agus ini kalian hormati. Dia lagi susah nggak bisa melihat, jangan diisukan dia bagi-bagi harta warisan lagi. Gitu. Uangnya ada di yayasan kok. Dan memang orang yayasan ini udah ingin untuk kebaikan. Nah, tadi ada sedikit saja kendala. Kendalanya karena Densu. Kemarin katanya yayasan. Ini Densu lagi. Kemudian awalnya ingin membantu dan penyayang Agus, tapi sekarang katanya Agus sudah bilang uang itu ikhlas nggak digunakan. Pakai ngerti dong. Agus ini kan malu, namanya harga diri. Tapi kalau bicara hak, memang haknya Agus. Itu uang nggak boleh diambil lagi. Pemiliknya pun nggak boleh mengambilnya. Kecuali nanti ada gugatan pengadilan. Nggak boleh main rampas gitu. Atau takut-takutin kemudian kita transfer ke rekening yang punya, itu nggak semudah itu. Itu waktu setahun 2 tahun. Nah, tapi hari ini saya sudah konsultasi ke Dinas Sosial, Kemensos. Selama pihak bisa menyelesaikan perdamaian ini selesai secara kekeluargaan, silakan. Memang digunakan buat Agus boleh, sisanya buat kehidupan kesejahteraan Agus boleh. Kalau misalnya ada teman-teman nanti Agus, ada temannya yang buta lagi Gus, mau Agus bantu juga boleh, nggak ada masalah. Kira-kira seperti itu. Setelah mengungkapkan keinginan perdamaian, Farhad Abbas mengaku bahwa ia ingin menyelesaikan polemik uang donasi pada hari itu juga. Farhad Abbas berharap pertemuan yang mereka lakukan dapat berbuah baik sesuai dengan keinginan mereka. Namun pada kenyataannya, Novi justru tampak memotong pembicaraan Farhad Abbas dan mengaku tidak setuju atas kesepakatan yang dikehendaki oleh Farhad Abbas. Tidak hanya itu, Novi dengan kekesalannya itu pun langsung meninggalkan forum yang dihadiri oleh kedua belah pihak tersebut. Lantas seperti apa suasana menegangkan ketika Farhad Abbas dan Novi berada dalam satu forum? Kalau sudah kita masuk ruangan di sini, jangan sampai kita berkelahi yang kedua kali lagi lah. Toh ini yang persoalan kan hanya uangnya orang kok. Dan juga bukan untuk dibagi ke kemana, hanya dibaginya untuk Agus saja. Kalaupun kurang, kami semua teman-teman siap membantu lagi. Gitu. Ya Gus, kira-kira. Mohon maaf untuk semuanya, mohon maaf sekali lagi. Sebentar, saya belum selesai. Saya tidak sepakat, ya mohon maaf. Nah inilah jahatnya mereka. Iya. Oh iya, Pak Abbas tuh. Bisa.
Stop, Kak. Hei, Timnya. Stop, nggak bisa. Brian Praneda, tim kuasa hukum Novi, diduga berbeda pendapat dengan Novi yang mendadak meninggalkan forum pertemuan dengan kubu Agus Salim. Ya, pasalnya, usai Novi meninggalkan ruangan tersebut, Brian Praneda sempat menyampaikan beberapa hal, termasuk pendapatnya terkait kesepakatan yang seharusnya terjadi saat itu. Lantas, seperti apa pendapat Brian Praneda? Dari awal, saya bantu masalah ini pendampingan secara pro bono. Saya gunakan waktu saya, pikiran saya, tenaga saya agar supaya kasus ini dapat selesai dengan baik. Mengapa? Karena tujuan kebaikan adalah tujuan utama, tujuan kemanusiaan. Donasi kemanusiaan untuk pengobatan harus cepat segera dilakukan. Betul. Betul. Makanya saya minta ibu bertahun-tahun lama macam saya bikin pertemuan di dua mengundang ya Agus dan Bang Farhat dan kuasa hukumnya. Ayo sini selesaikan masalah, bereskan supaya Pak ini donasi supaya segera dapat disalurkan secepatnya. Ya, itu inisiatif saya. Lebih lanjut saya kirimkan surat. Ayo Bang Farhat ini proposal kami bagaimana? Tolong ini bagaimana? Akhirnya Bang Farhat WA saya, ayo Bang Brian, saya sambut dengan baiknya. Kita ketemu hari Jumat. Nanti saya ketemu hari Jumat. Ya, hari Sabtu nggak bisa. Akhirnya hari ini kita ketemu. Tujuan utama untuk kebaikan, untuk kemanusiaan. Tidak ada satu sedikit pun titik di hati saya untuk pansos atau untuk apapun juga. Saya tidak menggunakan media sosial saya untuk membranding diri saya. Anda bisa lihat rekan jejak saya seperti apa. Saya tidak pernah ada kemauan seperti itu. Tujuan satu saya adalah bagaimana supaya masalah ini disahkan dengan baik. Banyak perbedaan pro kontra dari donatur, dari A, B, C, D. Tolong kita pakai hati nurani, walaupun ada ya sedemikian rupa berbagai macam masalah polemik yang dilakukan oleh Agus, itu hal yang dinamika yang tentunya dalam kemalangan, tentunya mereka ada pembelaan sendiri-sendiri, tapi jangan dijadikan itu sebagai alasan untuk menghilangkan rasa kemanusiaan dari Setelah mengungkapkan pendapatnya, Brian Praneda, tim kuasa hukum Novi, secara mengejutkan menyatakan bahwa dirinya akan mengakhiri kuasanya alias mengundurkan diri dari tim kuasa hukum Novi. Keputusan tersebut sontak sangat mengejutkan untuk didengar. Namun, bagi kubu Agus Salim, keputusan Brian Praneda itu dianggap sangat bijak. Bahkan kubu Agus Salim menyambutnya dengan riang gembira, seolah menunjukkan bahwa mereka bangga dengan Brian Praneda. Lantas seperti apa momen saat Brian Praneda menyatakan undur diri dari tim kuasa hukum Novi? Oke, untuk karena Novi sudah meninggalkan dan nanti saya menyatakan saya akan mengakhiri diri dari kuasa hukum Novi. Hidup pengacara Novi. Kita hormat. Hidup rakyat. Hormat. Biar pada tahu. Egois, mereka egois. Terlepas dari pertemuan yang terjadi antara kubu Agus Salim dan Novi, Farhat Abbas kembali mengecam seluruh advokat yang masih bertentangan dengan dirinya. Ya, seperti diketahui, dalam polemik Agus Salim terdapat pro dan kontra, di mana ada yang berpihak pada kubu Agus Salim dan ada pula yang berpihak pada kubu Novi. Lantas, seperti apa kecaman Farhat Abbas dan apa alasan Farhat Abbas memberikan kecaman tersebut? Saat ini banyak advokat liar, pengacara liar yang nggak jelas. Yang tidak dicari di kantornya, nggak jelas kantornya di mana, ya. Yang tidak jelas kantornya di mana, tapi
mereka pakai modus mendukung NP, mau cari perhatian, nyerang kita, akhirnya dipanggil. Nah, begitu dipanggil, begitu dikasih ring 1, ring 2, 3, 2 malu, mundur, jadi pengacara donatur nggak tahu dari mana, ya. Nah, saya memperhatikan dan saya mencatat, ya, baik dari teman yang kita kenal maupun pengacara menurut saya, ada yang pengacara Tarzan, ada yang Bu Cherry, boleh curip sendiri, ada yang mantan narapidana yang ngomongnya macam-macam, ya. Sehingga kita melihat mereka meng-create dengan cara merekayasa mengumpulkan satu sosok. Yang saya katakan itu adalah hoax, fitnah, dan merupakan hanya rekayasa. Nah, dan itu merupakan satu bentuk rekayasa keji. Fitnah yang sengaja dibentuk oleh lawyer yang tidak ada kantornya, pengacara-pengacara yang tidak ada izin dan tidak pernah ikut kode etik advokat. Rata-rata mereka ini nggak jelas. Lihat aja penampilannya. Dari pengacara itu kelihatan dari bajunya, penampilannya, gayanya kelihatan. Dari otaknya dan rekam jejak selama ini dia mengadili siapa, beracara dengan siapa. Tapi kalau ini pengacara TikTok, bukan pengacara kayak kami ini, pengacara taktik, ya, yang pakai otak dan banyak intrik maupun banyak otak inisiatif, ya. Dan mereka ini udah kita laporkan semua, termasuk satu orang itu ada kita laporkan, dan ini menyusul beberapa orang lagi kita laporkan, ya. Nanti mereka itu akan nangis-nangis. Orang-orang yang berani ngelawan gue, ngapain mau ketemu gue? Nggak usah, kita ketemu aja di kantor polisi atau di kantor pengadilan. Kita kan udah perang, ya udah, kalau perang ayo. Gue tahu kalian udah nggak ada pelurunya, udah nggak bawa senjata ngelawan gue. Jadi hanya mau pura-pura mau damai, seolah-olah kemarin kita perang, nggak ada. Gue bikin malu kalian supaya sampai kalian tuh ompong. Gue tunjukin ke Indonesia kalian tuh macan ompong. Cuman nguping-nguping doang, ngomong-ngomong doang, pengen eksis di sini. Padahal kalian tuh nggak ada apa-apanya.